Terbongkar satu persatu, motif sakit hati karena tolak gabung Fakifbang demi Manisa BBSK. Ternyata diduga Giovanni Guidetti dalang dibalik serangan rasis soal hijab ke Megawati. 5 fakta baru ini ditemukan. Terbongkar satu persatu, sebuah konspirasi mengejutkan perlahan mulai terkuak. Megawati Hangestri, bintang voli kebanggaan Indonesia, kini tengah menjadi sasaran serangan rasis soal hijab di media sosial Turki. Tapi siapa sangka, dugaan terbaru menyeret nama besar, Giovanni Guidetti, pelatih top Turki, diduga berada di balik semua ini. Benarkah ini semua bermula dari sakit hati karena Megawati menolak tawaran gabung klub raksasa Fakifbang? Inilah 5 fakta mengejutkan yang terungkap. 1. Motif sakit hati, Megawati tolak Fakifbang. Sumber internal menyebut bahwa Megawati sebenarnya sudah hampir bergabung dengan Fakifbang Istanbul, klub elit Liga Voli Turki yang dikenal dengan skuad mahal dan prestise tinggi. Namun, Megawati secara mengejutkan menolak tawaran itu dan justru memilih Manisa BBSK, klub kasta kedua yang tengah membangun proyek besar. Penolakan itu disebut menyulut rasa kecewa besar dari pihak Fakifbang, terutama dari pelatih Giovanni Guidetti. Guidetti dikabarkan sangat menginginkan Megawati untuk memperkuat skuadnya setelah kehilangan beberapa pemain bintang musim ini. Keputusan Megawati dianggap sebagai tamparan keras bagi reputasi klub elit tersebut. 2. Serangan rasis yang terkoordinasi. Tak lama setelah pengumuman resmi Megawati bergabung dengan Manisa BBSK, gelombang serangan rasis muncul di media sosial. Komentar-komentar yang menyinggung hijab Megawati bermunculan, menyebutnya tidak layak bermain di Liga Turki karena terlalu religius dan tidak sesuai kultur. Yang mencurigakan, serangan ini muncul serentak dari akun-akun yang sebagian besar memiliki afiliasi fanbase Fakifbang. Beberapa pakar media sosial menyebut pola penyebaran komentar ini mirip operasi bot dan buzzer, bukan gerakan organik. 3. Giovanni Guidetti, figur berpengaruh arogan di balik layar. Sebagai pelatih kepala Fakifbang, Giovanni Guidetti memiliki pengaruh besar di dunia voli Turki. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan ambisius. Dalam beberapa wawancara terdahulu, Guidetti bahkan pernah menyatakan bahwa atlet luar yang menolak sistem Turki tidak akan bertahan lama di sini. Pernyataan itu kini kembali viral dan memunculkan spekulasi. Apakah Guidetti memainkan peran dalam mengarahkan opini publik untuk menjatuhkan Megawati? Beberapa jurnalis olahraga Turki mulai mengaitkan pernyataan-pernyataan lama Guidetti dengan insiden Megawati. 4. Media lokal diam, tapi rekan atlet angkat suara. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Fakifbang atau Federasi Voli Turki soal serangan rasis ini. Namun, beberapa atlet voli Turki dan internasional mulai angkat bicara membela Megawati. Di antaranya pemain dari Serbia dan Brasil yang menyatakan di media sosial bahwa setiap atlet berhak menjalankan keyakinannya tanpa dihina. Sementara itu, media lokal Turki terkesan diam, bahkan cenderung tidak memberitakan kasus ini secara serius. Hal ini menimbulkan dugaan adanya tekanan dari tokoh penting di balik federasi. 5. Kontrak fantastis di Manisa BBSK jadi penyulut utama. Terakhir, sumber bocoran menyebut bahwa Megawati mendapat kontrak dengan nilai fantastis di Manisa BBSK, bahkan disebut melampaui gaji Zehra Güneş, ikon voli wanita Turki. Fakta ini disebut membuat panas internal klub-klub besar seperti Fakifbang dan Eczacıba yang merasa kalah dalam perebutan pemain top Asia. Tidak sedikit yang menduga bahwa alasan sebenarnya di balik serangan terhadap Megawati adalah karena rasa iri dan kekhawatiran akan pengaruhnya yang semakin besar. Ditambah lagi, keberanian Megawati tampil berhijab di Liga Eropa dinilai menjadi simbol perlawanan terhadap stereotip atlet wanita, sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh kubu konservatif di lingkungan elit voli Turki. Kisah ini jelas belum berakhir. Apakah benar Giovanni Guidetti berada di balik semua ini? Ataukah ini hanyalah kecemburuan yang dibungkus rasisme? Yang jelas, Megawati Hangestri bukan hanya sedang bertanding di lapangan, tapi juga menghadapi tekanan politik, budaya, dan diskriminasi di luar arena. Namun publik Indonesia dan dunia kini mulai membuka mata, bahwa perjuangan seorang atlet berhijab tidak hanya soal prestasi, tapi juga soal harga diri dan keberanian melawan sistem. Terus dukung Megawati, karena perjuangannya adalah milik kita semua.
sebuah fakta mengejutkan kembali mencuat ke permukaan. Megawati Hangestri, bintang voli asal Indonesia yang baru saja bergabung dengan klub Turki Manisa BBSK, kini tidak hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga musuh dalam senyap dari pelatih legendaris Giovanni Guidetti. Awalnya, Giovanni Guidetti, pelatih kepala klub raksasa Vakifbank, disebut-sebut begitu antusias untuk mendatangkan Megawati ke timnya. Namun, negosiasi disebut gagal, karena Megawati lebih memilih klub BBSK yang tengah berjuang di kasta kedua Liga Turki. Sebuah keputusan yang bagi banyak orang terdengar mengejutkan. Tapi di balik keputusan itu, tersimpan strategi besar. Popularitas Megawati meledak. Setelah diumumkan bergabung dengan Manisa BBSK, nama Megawati langsung menjadi topik viral di media Turki dan Asia. Instagram klub BBSK meroket pengikutnya. Sponsorship mengalir deras. Bahkan menurut pantauan beberapa media Turki, BBSK kini mengalahkan Vakifbank dalam hal popularitas di dunia maya. Hal ini konon membuat Giovanni Guidetti panas dingin. Iri hati di balik nama besar, sumber internal menyebutkan bahwa Giovanni mulai merasa terancam. Bagaimana tidak, klub yang sebelumnya jauh di bawah radar, kini mendapat sorotan lebih besar hanya karena satu nama, Megawati Hangestri. Sementara Vakifbank, yang selama ini dikenal sebagai klub elit dengan pemain-pemain bintang seperti Zehra Gunes, perlahan mulai terlupakan oleh media. Dan disinilah semuanya berubah. Serangan brutal ke Megawati. Belum lama ini, Megawati menjadi sasaran serangan rasis dan hinaan di media sosial oleh netizen Turki. Serangan yang tak berdasar, terutama karena keputusannya mengenakan hijab dan tidak bergabung dengan klub elit seperti Vakifbank. Yang lebih mencengangkan, beberapa pengamat menyebut, ada kemungkinan kuat bahwa serangan itu tidak murni berasal dari netizen, tapi didorong oleh pihak internal voli Turki sendiri. Sampai hari ini, belum ada pernyataan tegas dari Federasi Voli Turki terkait serangan rasis yang diterima Megawati. Vakifbank pun tetap memilih diam. Namun dukungan publik untuk Megawati terus membanjiri media sosial. Banyak yang menyebut bahwa ini adalah bentuk kecemburuan elit terhadap atlet dari Asia Tenggara yang sukses mencuri perhatian dunia. Terkait hal ini, popularitas Megawati bukan hanya mengubah arah karirnya, tapi juga mengguncang tatanan klub elit di Turki. Dan jika benar Giovanni Guidetti berada di balik serangan ini, maka yang terjadi bukan sekadar konflik olahraga, tapi sebuah bukti nyata bahwa dunia voli internasional kini tak lagi bisa menyepelekan kekuatan dari Indonesia. Megawati telah memulai babak baru. Dan satu hal yang pasti, BBSK kini bukan lagi klub kecil. Mereka adalah ancaman nyata. Dan itu semua berkat satu nama, Megawati Hangestri. Menanggapi hal ini, berbagai pengamat dari Asia dan Eropa pun angkat suara. Mereka menyayangkan bagaimana isu pribadi dan sensitif seperti ini bisa sampai diangkat ke ruang publik, bahkan diseret ke arah provokasi yang justru mencoreng nilai-nilai sportivitas dalam olahraga. Salah satu analis olahraga dari Jepang menyebut, ini bukan hanya tentang satu pemain. Ini mencoreng wajah voli internasional. Bagaimana mungkin seseorang diserang hanya karena pilihannya untuk menutup aurat? Dunia olahraga seharusnya menjadi tempat inklusif, bukan ajang diskriminasi. Sementara itu, dari Eropa, beberapa pengamat bahkan mendesak Federasi Bola Voli Turki dan internasional untuk segera turun tangan. Karena jika dibiarkan, kasus ini bisa jadi presiden buruk bagi atlet muslim atau yang berpakaian sesuai keyakinan mereka. Yang paling mengejutkan adalah pernyataan dari legenda voli wanita Turki, mantan pemain Galatasaray, Aysel Demir, yang dengan tegas berkata, "Voli adalah tempat bagi semua. Jika ada tindakan rasis, diskriminatif, apalagi menyangkut simbol kepercayaan seperti hijab, maka ini bukan hanya melanggar sportivitas, tetapi juga hak asasi manusia. Kasus ini harus diusut tuntas. Kita tidak boleh diam." Pernyataan Aysel langsung mendapat respons luas dari komunitas voli di Turki, bahkan memicu kampanye solidaritas untuk Megawati. Banyak yang mulai menggunakan tagar "We Stand With Mega" di media sosial untuk menunjukkan dukungan. Namun, di sisi lain, pihak-pihak tertentu mencoba meredam isu ini. Hingga kini, klub Vakifbank yang sempat dikaitkan dengan penolakan terhadap hijab masih belum memberikan klarifikasi resmi. Padahal, banyak pihak menduga tekanan terhadap Megawati muncul sejak dirinya lebih memilih Manisa BBSK dibanding tawaran dari Vakifbank.